Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang dicintai Allah, Masjidil Aqsa adalah tempat mulia yang Allah muliakan. Dalam kesempatan singkat ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk melihat apa saja kemuliaan yang ada pada Masjidil Aqsa itu, yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tentunya. Kita perlu tahu bahwa Masjidil Aqsa itu adalah komplek masjid yang luasnya 14,4 hektar. Terletak di atas kota yang bernama Baitul Maqdis atau Al-Quds. Nah, ketika kita melihat di sini, maka Baitul Maqdis atau Al-Quds itu adalah wilayah-wilayah yang ada di dalam kota tua yang menaungi Masjidil Aqsa. Nah, apa saja keutamaan dan kemuliaan yang ada? Yang pertama, kalau kita lihat dalam surah Al-Isra ayat pertama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kalimat alladzi barakna haulahu untuk menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah tanah yang penuh dengan keberkahan. Ini bukan hanya satu ayat saja dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat yang menyebutkan bahwa Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu merupakan tanah yang berlimpah berkah. Tanah di dalamnya, tanah di sekitarnya pun mendapatkan keberkahan. Sahabat perlu ketahui, tidak semua tanah di atas muka bumi ini mendapatkan label keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata Masjidil Aqsa mendapatkannya. Masya Allah. Ya, kalau kita lihat juga dalam beberapa ayat yang lain, ketika dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Baitul Maqdis, maka disebut dengan kalimat Al-Ardul Muqaddasah. Lalu disampaikan juga dalam beberapa riwayat yang lain dalam surah Al-Anbiya, ketika bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke tanah di mana tanah itu merupakan pusat keberkahan bagi seluruh alam semesta atau bagi seluruh jagat raya ini. Jadi pusat keberkahan itu ternyata di sana, sahabat. Dan ini banyak sekali beberapa ayat yang ada. Berikutnya kita tahu bahwa Nabi SAW dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, beliau mengatakan, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kami berada di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari, hina qal, di saat beliau bersabda, tuba lisyam, qultu ma bala syam, qala al malaikah basitu ajnihataha 'ala syam. Beruntung Syam, beruntung Syam, beruntung Syam. Lalu kita bertanya, apa yang membuat Syam itu beruntung wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, karena malaikat itu mengepakkan sayapnya di atas negeri Syam, menunjukkan keberkahan. Memang Syam kalau kita lihat itu saat ini ada 4 negara. Syam dulu sebelum dibuka oleh kaum muslimin namanya Levant, diberi nama oleh orang-orang Romawi. Ya, dan itu terdiri dari 4 negara sekarang ini, Palestina, Jordania, Syria, dan Lebanon. Tetapi kalau kita lihat apa yang menjadi inti Syam, yang menjadi inti Syam adalah Masjidil Aqsa. Maka menjadi daya tarik bagi malaikat mengepakkan sayapnya. Dan Nabi SAW mengatakan beruntung, beruntung, beruntung. Masya Allah. Lalu berikutnya kalau kita lihat dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar, beliau menyampaikan ya bahwa pernah beliau bersama dengan Nabi SAW, lalu mereka di antara para sahabat itu saling bertanya, kira-kira mana masjid yang lebih utama antara Masjid Nabawi, Masjid Rasul, atau Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Maka Rasul SAW menyampaikan, salatun fi masjidi afdol min 4 salawat fihi. Bahwa salat di Masjid Nabawi itu nilainya 4 kali lebih banyak dibanding dengan salat di Masjidil Aqsa. Ya, berarti kurang lebih di Masjidil Aqsa dibanding dengan masjid yang lain
kurang lebih sekitar 250 kali lipat. Itu merupakan bahagian daripada kebaikan orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Lalu juga kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW memberitakan tentang kemenangan kaum muslimin terhadap tanah Baitul Maqdis. Ya, ini pada hadis yang masyhur ketika berbicara tentang tanda-tanda kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, "U'dud sitan baina yaday sa'ah." Hitung, ada 6 tanda sebelum terjadi kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Mauti," yang pertama adalah wafatku, lalu "Tsumma fathu Baitul Maqdis," lalu pembebasan Baitul Maqdis. Jadi di antara tanda mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah berita kemenangan. Dan itu yang ternyata ada dalam setiap gerak langkah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sehingga ketika para sahabatnya berkumpul tidak ada kata-kata kecuali bagaimana mereka mengatakan tentang Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Karena semua punya satu misi dan visi, membebaskan dan membuka Baitul Maqdis. Dan ketika berbicara tentang akhir zaman, Nabi SAW melalui hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda juga mengatakan dalam sabdanya bahwa Baitul Maqdis ini adalah tempat berlindung ketika terjadi fitnah akhir zaman. Tidak ada tempat berlindung yang lebih baik buat kaum muslimin kecuali Masjidil Aqsa, kecuali Baitul Maqdis, kecuali tanah yang menaunginya, tanah Syam. Nabi SAW pernah menyampaikan, ya, beliau pernah satu saat tertidur, dan ketika tertidur beliau melihat Al-Quran ada di atas kepala beliau. Lalu beliau mengira bahwa ini akan dibawa pergi. Tapi ketika beliau melihat terus Al-Quran itu mengarah ke arah mana, mengarah ke arah mana, mengarah ke arah mana, tiba-tiba Al-Quran itu terus menuju pergi ke atas dan melesat menuju ke arah Syam, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Maka Nabi mengatakan, ya, di akhir dari hadis yang menceritakan tentang kejadian itu, "Ala wa innal imana hina taqa'ul fitan bisyam." Ketahuilah bahwa iman ini ketika terjadi fitnah nanti di akhir zaman, maka tempat iman itu adalah di Syam. Saya sampaikan Syam ini adalah negeri yang menaungi Masjidil Aqsa. Intinya Masjidil Aqsa, berarti keimanan ada di sana. Artinya bagaimana? Ini tempat berlindung. Ya, selain tempat berlindung bagi mereka yang ingin menjaga keimanannya agar tetap kokoh, maka tanah itulah yang akan menjadi jaminan. Tempat itulah yang akan menjadi pelindung, atau tolak ukurnya adalah mereka-mereka yang ada di sana. Dan itu memang terbukti sekali, sahabat yang dicintai Allah, dan akan terasa bagi mereka yang sudah datang ke Masjidil Aqsa bagaimana tingkat keimanan yang ada pada sahabat-sahabat kita yang ada di sana, tidak mempedulikan dunia yang mereka miliki, ya, semua mereka persembahkan untuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita ada yang ibadahnya jauh lebih bagus, ya, kalau kita bicara hal ibadah fardiyah, ya, individu. Tetapi banyak juga di antara mereka yang ibadah fardiyah individunya bagus, dunia juga menjadi racun, gitu ya. Nah, beda dengan sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Betul-betul hidupnya itu seolah besok itu adalah kematian. Dan ketika mereka menghadapi kematian itu senantiasa dalam kebahagiaan. Bahkan mereka sudah menunjuk sambil jalan menuju ke masjid itu tanah mana yang nanti akan menjadi saksi dalam rangka syahid mereka membela Masjidil Aqsa. Masya Allah. Masjidil Aqsa ini juga salah satu keutamaannya adalah masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi setelah Masjidil Haram. Ya. Ini juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwala? Ya Rasul, masjid apa yang pertama kali dibangun di atas muka bumi? Qal, Nabi menjawab, al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Lalu beliau bertanya lagi, qult thumma ayyu? Lalu apa lagi? Qal al-Masjidil Aqsa. Berikutnya adalah Masjidil Aqsa. Kam kana bainahuma? Abu Dzar bertanya lagi, berapa lama jeda waktu di antara keduanya? Maka Nabi mengatakan arba'una sanah. Ya, 40 tahun. Jadi dari
jutaan masjid yang ada di atas muka bumi ini, masjid yang pembangunannya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini kaitannya dengan masalah al-wala wal bara, loyalitas. Kalau masjid di kampung kita yang pembangunannya atas perintah warga saja, di saat dia diganggu dan dihinakan, kita tegak berdiri membelanya, lalu bagaimana dengan masjid yang diperintahkan pembangunannya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung? Maka tentu pembelaan kita harus lebih. Ya, sama dengan ketika saat ini tiba-tiba kita dapat berita bahwa Ka'bah ternyata kok dijajah, diserang, dihinakan, dinistakan, maka pasti kita akan tegak berdiri membela. Tidak beda dengan masjid ini juga, karena masjid ini punya kedudukan yang sama. Bahkan apalagi ini merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Kiblat pertama kaum muslimin itu adalah Masjidil Aqsa, seperti apa yang disampaikan dari sahabat Sufyan ketika beliau menceritakan dari Barra ibn Azib, ya, bahwa Barra ibn Azib menyampaikan sallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis 16, bahwa kami ketika sampai di Madinah, di saat setelah kami hijrah, kami salat menghadap Baitul Maqdis itu kurang lebih selama 16 bulan. 16 bulan. Ya, 16 bulan itu berarti 1,5 tahun kurang lebih. Itu di Madinah. Di Mekah 13 tahun selalu dan senantiasa menghadap Masjidil Aqsa. Jadi dari 23 tahun fase kenabian Nabi Muhammad SAW, itu yang lebih banyak menghadap kemananya di saat salat itu adalah menghadap ke arah Masjidil Aqsa, karena hampir sekitar 15 tahun beliau menghadap ke sana, sisanya kurang lebih 8 tahun beliau menghadap ke Ka'bah. Dan yang tidak kalah penting, ini adalah tempat di mana Nabi SAW di Isra dan bermula di Mi'rajkan. Di Isra dan bermula di Mi'rajkan. Ya, ini adalah tanah Isra, Masra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kisah akhir zaman, nanti akan berkumpul semuanya ada di Baitul Maqdis. Bercerita tentang Nabi Isa diturunkan, tujuannya Baitul Maqdis. Bercerita tentang Al-Mahdi ketika dibaiat, tujuannya untuk dibawa ke Baitul Maqdis. Bahkan seluruh musuh-musuh Allah diarahkan menuju ke Baitul Maqdis. Dajjal dibunuh di Baitul Maqdis, lalu di seputaran Baitul Maqdis. Lalu Ya'juj dan Ma'juj yang tempatnya begitu jauh dari Baitul Maqdis, Allah arahkan ke sana untuk dibinasakan di sana. Maka seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan isyarat pada kita bahwa Baitul Maqdis ini bukan hanya cerita awal zaman, bukan hanya cerita zaman pertengahan, tapi juga cerita akhir zaman. Dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan mengapa dulu para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan semuanya menuju ke Baitul Maqdis di saat mereka dalam kondisi terjepit dan sulit, dan setelah itu mendapatkan keberkahannya sehingga mereka alaihimussalam dapat melejit dan sukses dalam tugas dan misi mereka. Bahkan orang-orang umum pun, bagi mereka-mereka yang menguasai Baitul Maqdis ini, maka mereka akan menguasai dunia. Maka tidak heran ketika nanti di akhir zaman ceritanya semua berputar pada Baitul Maqdis. Semuanya berencana untuk bisa menguasai Baitul Maqdis, termasuk Dajjal pun belum merasa menguasai dunia, walaupun seluruh dunia sudah dikuasai, karena belum menguasai Baitul Maqdis. Jadi seolah ketika menguasai Baitul Maqdis, maka dia akan menguasai dunia. Oleh karena itu sahabat yang dicintai Allah, perhatian kita terhadap tanah ini harus betul-betul memiliki porsi yang sesuai, memiliki porsi yang memang diharapkan dari seorang muslim memberikan perhatiannya. Karena dengan memberikan loyalitas al-wala wal bara kita kepada kiblat pertama kita, masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi, tanah suci ketiga kita, tempat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, maka insya Allah ini akan membawakan kebaikan dunia dan akhirat untuk kita bersama. Saya kira sekian, mudah-mudahan memberikan manfaat, dan mudah-mudahan manfaat ini akan memberikan kebaikan untuk kita dunia dan akhirat, membuat kita jauh lebih cinta lagi kepada Masjidil Aqsa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.